Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Setio Widi Prabowo. Nomor induk mahasiswa 2510303013087. Di sini saya akan memberikan tutorial drawing dari 3D menjadi 2D dari gambar di SolidWorks yang sudah saya buat. Ini sebagai untuk melengkapi tugas yang diberikan kepada saya. Oh ya, sebelumnya saya adalah mahasiswa RPL, jalur RPL kelas B di Unwahas atau Universitas Wahid Hasim. Nah, langsung saja kita akan buka aplikasi SolidWorks-nya ya. Di sini gambar yang akan saya buat, layoutnya seperti ini, semacam ini. Jadi nanti kita akan menempatkan part-part mirip yang ada di contoh ini, begitu ya. Untuk itu kita langsung saja kembali ke SolidWorks dan kita buka di file ini ya. Ada part assembly drawing, kita pilih yang drawing, kita pilih OK. Sesudah itu di sini kita tentukan dulu format kertasnya. Di sini kalau bawaan ada A0, A1, A2, A3. Namun di sini saya sudah diberikan etiket yang akan saya gunakan. Ini juga etiket yang harus kita pakai ya dari dosennya ini. Kita open saja di folder di etiket tersebut. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah ada bentuk etiket seperti ini ya. Namun ini masih tulisannya belum ada ya, belum ada. Nah, di sini kita akan mengedit dulu di tulisan, atau kita kerjakan nanti juga bisa ya. Kita karena ini sudah ada perintah di kursornya ini, dimana kita harus menyeleksi part atau zombie yang akan kita create. Nah, kita gunakan ini dulu. Oke, kita klik dulu di sini. Di sini nanti adalah bentuk pecahan dari part-part yang bentuk jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, di sini ini adalah tanpa assembly yang saya nanti akan pecah-pecah. Di sini kita klik dulu. Namun di sini kita lihat masih tampilannya tidak seperti di contoh. Jadi di contoh ini benda ini kita lihat dari atas sisi kiri ya. Nah, jadi kita akan coba tempatkan dengan posisi seperti itu. Nah, di sini kita gunakan saja ini ya. Nah, ini bisa, ini juga bisa ya. Coba kita pakai ini. Nah, di sini kita mencoba untuk melihat dari contoh tadi dari kiri sebelah atas, semacam ini kalau nggak salah ya. Coba kita lihat kembali. Nah, betul ya. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK saja. Nah, sudah ya. Nah, karena ini masih berbentuk garis, kita rubah tampilannya di 3 dimensi. Di sini ada pilihan di ini gambar ini. Oke. Jadi untuk benda jadi atau part-partnya setelah kita assembly seperti ini ya. Nanti kita akan pecah per bagian. Begitu. Nah, di sini saya akan sebelumnya akan menulis di sini karena tadi nama, NIM, tanggal dan sebagainya belum ada. Saya isi saja dulu ya. Edit sheet, atau kita klik di nama, mungkin bisa langsung. Oh, belum bisa. Kita klik di sheet, kemudian klik kanan, coba kita di edit sheet format. Di sini kita klik nama ya. Nama saya, isi nama saya.
sini kita klik kanan edit tag. Judulnya kita lihat di sini apa? Universal Join Assembly in SolidWorks. Oke, universal. Aduh. Join Assembly in SolidWorks. Oke, kita ketik ya. Universal Join Assembly in SolidWorks. Oke, kita enter coba. Untuk tulisannya mungkin kita bisa perbesar ya. Ukurannya di sini kita buat berapa, 10 mungkin, tambah lagi ya, 13. Oke lah. Untuk tebalnya semacam itu, warnanya kita kasih merah seperti yang ada di jadi biru. Oke lah ya, semacam ini judulnya. Kemudian untuk namanya, nama ya, ini nama, saya isi nama saja karena nama saya panjang, saya singkat saja ya, Prabowo. Oke, untuk ukuran huruf mungkin kita tambahan sedikit. Oke lah ya, cukup. Kemudian diperiksa name kita edit. Dua 510301308 Oke. Kemudian tanggalnya kita beri tanggal sekarang saja ya, yaitu 04 7 2026. Oke. Kemudian ini diperiksa oleh dosen saya, Bapak Abdul Wahid. Sudah, saya kira untuk etiketnya sudah ya. Ya, semoga ini betul. Kemudian kita kembali ke oh ini hilang tuh tadi. Oh ini. Jadi di sini ada petunjuk apa ya ini? Oke ya atau selesai. Kita klik dulu. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Etiketnya juga sudah kita isi. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menggambar part-part yang akan kita tempatkan. Kita melihat lagi di sini adalah di sebelah kiri adalah main frame atau ini rangka utama ya. Kita langsung masukkan saja. Di sini kita klik di bagian kanan ini. Nah, di sini ada seperti ini. Nanti kita cari yang di browser yaitu rangka utama. Ini kita open saja. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya.
Oke, kita klik di bagian ini, kanan atau belakang boleh lah ya. Nanti kita klik di right saja di bagian kanan. Nah, kita tempatkan di sini, kira-kira di sini. Kemudian tadi ada pandangan dari samping sini ya, dari samping sini, kemudian di belakang, kemudian di atas. Nah, oke. Nah, kita klik OK dulu supaya kita lihat kembali. Oke ya. Ini untuk ini ya, untuk tampilan ini saya mau merubah, bisa nggak? Coba kita putar. Ini saya juga belum pernah menggambar drawing ya. Sepertinya tidak bisa, kita pakai ini coba. Oke. Karena ini tidak bisa, kita close saja ya. Ini tidak bisa, tidak tahu ini, maaf saya juga belum tahu ya untuk ini. Oh, tampilannya ini biar oke lah, untuk itu nanti mungkin akan saya pelajari, karena di sini saya juga harus mengejar waktu ya, biar tidak kelamaan, soalnya ini nanti kita record. Setelah ini kita lanjutkan saja untuk gambar ini ya. Jadi kita tempat-tempatkan dulu, part-part ini semacam ini, apakah muat dengan skala sesuai ini. Nanti kalau muat kita sesuaikan skalanya dengan ini. Kita tempatkan dulu, coba ya, kita tata apakah muat seperti itu. Di sini kita lanjutkan lagi ke part berikutnya, yaitu di sebelah kanannya ini tadi ada sepatu penumpu ya. Kita open coba. Kita lihat bagaimana modelnya. Oke. Atas. Kita ambil ini, ambil posisi back ini. Untuk menempatkan agar bisa kita geser sendiri, jangan menempatkan di ini yang ada petunjuk garis tengah ini, jangan ya. Oke, kita tambahkan saja di sini dulu. Kemudian di situ tadi ada gambar atas, kemudian ada gambar samping. Oke, sementara begitu dulu. Terus kemudian ada lagi, ini adalah yang lengan kuning ini ya, yang lengan kuning. Kita buka kembali di sini. Lengan itu adalah lengan penggerak. Oke, lengan penggerak kita masukkan dulu. Oke, ini kita masukkan di sini. Terus di atasnya ya. Oke. Kemudian adalah nih part 3 ya, ini adalah sumbu atau apa ya, bracket. Lupa nggak ada di sini. Harusnya salah menghubung, bukan. Loh, ini hilang satu partnya guys. Partnya hilang satu.
paket penyangga vertikal. Ini saja kita masukkan di sini. Di sini ya. Terus kita ambil pandangan sebelahnya. Oke. Kemudian nah ini ya, yang part ini kok nggak ada ya, masuk kehapus sih guys. Oke, lanjut dulu. Di bawah sini adalah ini bagian yang merah ini, knop ya, knop ininya kita masukkan dulu. Knop pengoperasian. Nah, ini karena bentuknya bulat jadi kita ambil dari mana boleh, ini kita tempatkan di sini dulu. Oke, kita klik OK. Kemudian berikutnya kita lihat kembali ke gambar. Ini adalah ini yang bagian ini. Bagian itu namanya ini kok bisa hilang stok ini gitu. Oke, poros engsel penghubung ya, poros engsel penghubung. Di sini kita ambil yang front kita tempatkan di sini ya. Intinya jangan menggunakan yang bergaris, nanti tidak bisa kita geser. Oke, seperti itu dulu. Kemudian sebentar, di sebelahnya ini adalah bagian ini. Oke, kita buka kembali. Itu adalah bagian batang penekan. Kita lihat posisinya, lubang di atas. Oke, jadi ini kita ambil di sini ya, sebelah sini, sebelah kanan, sebelah atas. Oke. Kemudian nah ini yang bagian kotak itu ya, itu adalah rumah pemandu mekanisme. Ini kita ambil dari front saja nih, tempatkan di sini. Oke. Sementara itu dulu. Namun ini sebentar saya jeda dulu ya, karena ini ada beberapa part yang hilang. Ada satu part yang hilang, yaitu di part 3 ini. Ini saya cari tidak ada ya, jadi saya harus menggambar dulu. Oke, ini saya pause dulu karena saya harus menggambar dulu biar tidak terlalu lama ya. Oke guys, kita lanjut kembali. Di gambar tadi saya sudah menemukan bagian yang saya pikir yang tadi adalah plat dasar penemu. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Kita open kembali biar muncul di sini. Kemudian karena ini tempatnya saya balik tadi, ini adalah yang ini ya, tidak apa, ini yang di bawah, ini yang di atas gitu ya, jadi tidak masalah saya kira. Kita kembali ke sini, kita buka kembali. Di bagian ada plat, kita ambil yang right, kita tempatkan di sini ya. Nah, di sini. Sebentar. Oke, di sini aja. Kemudian gambar sebelahnya. Oke.
Kita ke dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa ruangannya masih lumayan ya, masih lumayan longgar. Sekarang kita akan membuat skala seperti di gambar ini. Di sini dikatakan bahwa ini kita buat dulu ya. Ini adalah gambar potongan yang jadi pandangan samping yang terpotong ya. Kita buat dulu coba dengan skala 1:15. Oke. Untuk membuat potongan kita menggunakan sebentar ini kita menggunakan perintah ini section view. Nah, ini section view nya kita taruh tengah. Oke, kemudian ini, nah ini adalah section view nya, kita geser di sini dulu ya, kita geser di sini terus kita flip. Nah, kita balik. Nah, gambar yang tengah ini, gambar yang ini ya, nah, ini kita pakai dulu. Nah, kemudian untuk gambar yang tengah ini kita hapus saja, tidak apa ya, kita delete, kita ganti ke yang bagian ini. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke section AA, di mana tadi di gambar skalanya adalah 1:5, 1:1,5 ya. Disini coba kita masukkan angka tersebut, tapi kita rubah dulu ini menjadi use custom scale 1:1,5. Coba seberapa besarnya. Oke, seperti itu. Nah, ini besarnya seperti itu ya. Coba ini kita juga buat dengan skala coba kita ubah 1:1,5. Oke, ini juga ya. Sebenarnya ini untuk skala bisa kita masukkan di awal tadi ya. Jadi ketika kita rubah skala semuanya ikut, namun karena tadi saya membenahi yang lain juga. Nah, kita kembali ke skala 1:1,5. Nah, semacam itu. Ini juga satu banding 1,5. Oke, nah ini gambarnya sekarang menjadi lebih besar ya, skalanya menjadi lebih besar. Coba kita geser-geser dulu. Memang ini nanti akan terlihat penuh ya. Kita geser, yang penting nanti kita cukup untuk menempatkan ukuran-ukurannya. Oke, kita klik OK dulu. Nah, kemudian kita melihat kembali ke bagian yang 4 ini, skalanya 1:1. Kita lihat kembali di sini ada potongan atau gambar yang diarsir. Kita buat arsirannya dulu. Jadi menggunakan section view lagi. Nah, di sini oke. Kita geser dulu ke sini. Oke ya. Kemudian ini kita oke dulu. Kita oke dulu, kemudian yang ini kita hapus saja. Kita ganti yang gambar yang diarsir. Nah, kemudian kita klik lagi di gambar yang sini.
kita ya skalanya adalah 1:1. Kita masukkan skala tersebut, use custom scale 1:1. Nah, oke, sekarang sudah membesar semua ya. Karena sudah membesar semua, ini harus kita geser tentunya, karena nanti tidak cukup. Kita geser ini dulu ya, kita geser ini dulu untuk persiapan yang atas. Oke ya, sementara seperti itu dulu. Nah, di sini masih ada beberapa bagian yang belum kita geser. Kita geser dulu ya. Ini kita geser dulu. Soalnya ini nanti juga akan menjadi besar pemirsa ya. Kita coba ini dulu, karena nanti kalau tidak muat di kertas gambar ukuran ini, nanti skalanya kita sesuaikan saja, begitu ya. Kemudian kita kembali ke gambar ya, di gambar yang ini lengan penggerak ini, skalanya adalah 1:1 juga. Sekarang coba kita kembali ke gambar ini, skalanya berapa ini? Nah, ini 1:1. Oke, semacam itu. Ini kita coba geser lagi ya, untuk ininya biar tidak terlalu mepet, atau kita naikkan, mungkin bisa. Ini kita naikkan sedikit, ini kita naikkan sedikit. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini sudah ada tulisan, sudah ada. Di sini kita melihat ada 45 ya. Ini coba kita iris dulu agar muncul tulisan ini. Kita masih menggunakan section view lagi. Kemudian yang kita akan potong adalah, tidak mau ya. Sebentar. Klik section view. Tidak muncul ya pemirsa ya. Coba saya klik ini. Nah, ini section view nya bisa enggak? Sama saja, ini enggak bisa di section view lurus. Oke, karena ini tidak bisa, saya juga belum tahu nih. Apakah begini ya? Sebentar dari sini ke sini. Kok nggak mau ya? Nah, saya coba lagi ya, section view. Sebenarnya tidak bisa. Oke lah, karena itu tidak bisa kita munculkan. Tapi ini saya juga penasaran, kenapa tidak bisa kita
kenapa ini tidak bisa kita belah menjadi apakah mungkin karena oke lah, nanti itu saja ya, karena coba misalkan kita ambil dari sini ke sini, bisa enggak? Kalau kita oke seperti apa? Nah, jadi oke pemirsa, untuk ini yang ada tulisannya tidak sabar dulu, kita meneruskan ke langkah selanjutnya ya. Nah, ini adalah untuk bagian yang di bawahnya. Ini ada apa tadi, pin ya, semacam pin. Nah, di sini pin tadi skalanya adalah 1:1 lagi. Sekarang kita klik di sini, skalanya kita sesuaikan dengan yang ada di tugas, yaitu 1:1. Oke, sudah membesar. Nah ya, kita kemudian menggunakan section view lagi ya untuk gambar ini ya. Oke. Kita klik OK dulu. Tulisannya kita geser dulu. Ini kita geser dulu, ini ke sana dulu ya. Oke, yang ini kita hapus dulu biar tidak muncul. Terus kemudian bagian bawahnya yaitu ini apa itu, dan yang kotak ini kita skalanya lihat di gambar 1,5:1. Ini skalanya 1,5:1. Kita isi sesuai yang ada di situ, 1,5:1. Nah, sudah. Oke, sekarang kita geser dulu gambarnya, kita turunkan sedikit ya. Sebentar, ini juga perlu kita geser. Ini oke, sementara itu dulu. Terus kita lihat di gambar bawah ini juga di arsir ya, kita arsir lagi. Bagian ini
kita geser. Sementara kita taruh sini dulu. Kemudian bagian yang ini skalanya adalah 1,5 banding 1. Kita coba buatkan di skala itu 1,5 banding 1, 1,5 banding 1. Nah, ini sudah membesar, kita geseri dulu. Ini juga kita geser kembali. Ya, butuh kesabaran pemirsa ya, jadi apalagi saya masih belajar, jadi masih kurang lihai dalam keterampilan menggambar ini ya, mungkin seperti ini dulu ya. Ini masih ada satu ini ya. Oke, sekarang kita selesaikan di sini dulu. Tadi kita lihat ada gambar yang diarsir. Nah, kita buat arsiran dulu. Kita menggunakan section view lagi. Nah, oke. Tempatnya kita tambahkan di sini. Nah, untuk yang ini kita hapus dulu. Kemudian kita geser saja. Oke ya, sekarang seperti itu dulu. Kemudian kita kembali ke bagian yang ini, bagian yang panjang berarti ya, 1 banding 1 sekarang ya. Kita buat saja. Ini adalah 1 banding 1. Udah. Oke, nah ini tinggal yang merah. Yang merah ini adalah skalanya 2 banding 1. 2 banding 1. Nah, semacam ini pemirsa. Wis, masih ada satu ini ya yang belum ya. Sebentar, ini berarti kita harus menata sedemikian rupa agar muat pemirsa ya. Ini sudah mepet. Ini mungkin kalau kita papatkan lagi bisa nggak ya? Oke. Oh, ini bisa nggak ya? Ini kita geser ke sini, nggak bisa. Coba kalau di sini. Nah, terus ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Oke. Oke, coba ini ruangan ini bisa kita pakai. Kita belum memasukkan skala yang ini soalnya. Nah, di sini kita lihat skalanya adalah 1 banding 1. Oke, langsung saja kita buat
skala 1:1. Udah. Nah, atau kalau kita lihat gambar, ini berada di dekat dengan etiket. Ini dekat dengan di sini. Kok bisa ya? Berarti yang ini misalkan kita naikkan lagi, ini sudah ngepres. Sebentar, ini masih banyak ruang yang mungkin bisa kita tempatkan untuk menata. Coba kalau ini kita naikkan saja ke atas ini, coba ya. Kita naikkan ke sini. Nah, mungkin semacam ini. Ini kita geser lagi ke sini mungkin ya. Ini ada sisa kosongan. Gesernya ini ke bawah saja ya. Ini kita geser ke bawah saja. Terus ini sedikit ke kanan. Ini ke bawah, coba. Ini ke atas ini sedikit. Nah, ini sepertinya malah agak longgar ya pemirsa ya. Oke, ini sepertinya malah agak longgar nih kalau begini. Sepertinya cukup ini kalau menurut saya. Ini ada kelonggaran sedikit lah, tapi ini rapat ya. Ya sudah, mungkin ini skala kertasnya yang berbeda. Oh, ini masih kurang pandangan bawahnya menurut saya. Kurang pandangan bawahnya ternyata. Oh, ini di atas ini tuh. Oh. Ya. Jadi ini sebentar, ini saya hapus dulu ya, karena itu adalah pandangan bawah. Saya hapus dulu biar sesuai ya, biar sesuai. Ini kita hapus juga. Saya akan mengulang, berarti ini adalah di bagian yang ini. Oke. Di sini kita lagi, yaitu poros engsel penghubung. Jadi ada ini front ya. Front kita tempatkan di sini, kemudian kita geser ke bawah. Nah, terus kita klik OK dulu ya, kemudian kita section view di bagian ini, taruh di samping. Nah, semacam ini ya. Oke, kemudian kita langsung saja masukkan skalanya. Klik OK dulu. Di sini kita lihat di gambar 1,5 banding 1, 1,5 banding 1. Oh, yang tutup. Sebentar, ini
1,5 banding 1. Sekarang kita akan menggesernya, coba. Semacam inilah ya. Ini rapatkan sedikit. Oke. Masih ada tempat kosong di sini. Ya sudah, sepertinya ini sudah sesuai dengan yang ini coba. Nah, bagian ini kita lihat ada juga gambar arsiran ya. Jadi kita arsir dulu yang ini. Bagian yang ini ternyata ada arsirannya ya. Kita section view dulu di sini ya, di tengah sini. Oke. Kemudian kita tempatkan di sebelah sini dulu lah. Sebelah sini dulu. Oke, di sini dulu. Terus bagian yang ini kita delete saja. Kemudian kita geser ini ke sebelah sini. Nah, terjadi tulisannya keluar dari kertas. Kita geser lagi gambarnya ya. Oke lah. Ini yang ini turunin saja ya. Oke, ini sementara penempatan gambar. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini adalah ada tabel ya. Tabel dari nama-nama bagian ini. Nah, kita masukkan saja ke gambar ya untuk ngecek ketersediaan ruang. Di sini ada. Nah, di sini tabel, kita klik saja yang bill of material. Ya. Kita tempatkan di sini. Ya. Mana ini? Kita klik OK dulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Bill of material. Kita tempatkan saja di sini dulu. Nanti kita geser-geser lagi. Oke, sementara seperti itu dulu. Ini karena tempatnya masih semacam ini. Ini kita yang geser yang mana ini ya? Ini coba. Ini kalau tak geser ke atas. Coba ini saya geser. Wah, ini sudah mepet semua ya. Karena ini sudah mepet semua ini juga coba minta ke sini. Oke, terus ini tak geser lagi ke sini sedikit coba. Ini kalau tak naikin. Oke, ini tak naikin juga. Nah, ini kita lumayan dapat tambahan ruang ya. Lumayan dapat tambahan ruang. Oke,
sekarang kok malah itu. Oh ya, itu nanti masih ada balon atau balon-balon penunjuk part ya. Itu belum tak pikir itu. Sebentar. Saya mau geser ini dulu. Ini gimana nih geser ini? Nah, ini kita apa? Ringkas ya, kita ringkas. Biar menghemat ruang. Ini model masih kurang ke atas ini ya. Oke, ini kita harus menggeser ke kiri semua ini. Kita geserin ke kiri semua karena ini masih menumpuk di sini. Coba ini kita pepetkan lagi ke kiri dari masing-masing part ini. Atau mungkin ini kita pepet lagi bisa nggak ya? Oke, bisa. Sudah mentok. Oke, ini kita geser ke bawah lagi coba. Sudah. Oke, sepertinya ruang yang tersedia hanya semacam ini ya. Mungkin saya bisa menghemat lagi di ruangan ini coba. Ini kalau saya geser ini agak ke sini sedikit ya, begitu ya, biar agak lega pandangannya. Nah, semacam itu cara ikan saja. Sepertinya ini sudah mentok ya. Ini kita belum menempatkan angka-angka untuk ukurannya. Oke, sekarang kita masukkan saja. Oh ya, sebelumnya ini di sini kan kita lihat gambarnya berbentuk 3 dimensi semua, begitu ya. Kita sekarang rubah semuanya menjadi tampilan 3 dimensi. Nah, di sini ada pilihan. Oke. Ini juga kita buat 3 dimensi. Ini juga kita sesuaikan saja yang ada di gambar, begitu ya.
Oke, semuanya sudah berpindah ke tiga dimensi. Sekarang kita akan mencoba memasukkan ukuran-ukuran. Ya, ini apakah kita bisa menempatkan ukuran-ukuran seperti ini, karena ini juga membutuhkan ruang ya ukuran-ukurannya. Tapi kita coba dulu. Ya, semoga saja bisa ya. Kita lihat ini adalah lebar, diameter, terus jarak diameter. Oke, kita kerjakan sedikit-sedikit ya. Oh, ini kita lihat di sini ruangnya tinggal sedikit ya. Bagaimana nih pemirsa? Nyanda apa tidak ini pemirsa? Oke, kalau mungkin nanti tidak muat, kita tempatkan di posisinya tidak seperti di contoh begitu ya. Yang penting untuk ukurannya ada begitu ya. Ini saya perbesar dulu. Terus diameter ini oke. Jarak diameter ke tepi. Jarak diameter ke tepi ini coba kita masih bisa muat tidak? Di atas sudah tidak bisa. Oke, kemudian apalagi? Ini jarak diameter ke tepi yang sana. Jarak diameter ke tepian sini. Oke, masih bisa ditoleransi. Kemudian untuk jarak yang atas sudah, yang bawah jadi itu yang bawah saja ya. Oke, ketebalan untuk ini sama saja menurut saya, sama saja saya kira itu. Kita aku saja ini lah. Kemudian apalagi di sini adalah jarak ini, kemudian jarak ini. Oke, terus sudut smart dimension, jarak ini. Oke, terus jarak bawah, jarak bawah sama tepi. Jarak dari ini ke garis ini. Terus dari garis ini ke garis ini adalah 140 derajat. Kemudian R sama ketinggian R ya, sama dimensi R nya, karena di sini sudah dipakai. Misalkan di sini ada ruang enggak ya?
kita tempatkan di sini saja karena memang tempat saya sudah tidak muat. Kemudian ini kita tempatkan di sini. Oke, saya kira sudah cukup. Oke pemirsa ya, untuk gambar ini semua akunnya sudah saya masukkan dan sedikit mepet memang, namun masih bisa dilihat ya dari gambar. Kemudian lanjut ke gambar berikutnya, yaitu untuk bagian yang ini diameter luar, diameter dalam. Oke, kita masukkan dulu diameter dalam, kita taruh sini. Diameter luar kita taruh di sini, itulah. Oke, kemudian kita oke dulu lagi R, diameter dalam R. Oke, diameter dalamnya kita taruh di sini saja ya. Nah, oke, terus di sini ada R di sini. Oh sebentar. R yang di garis luar mungkin ya. Oh enggak muncul. Nanti ya sini. Malah muter-muter. Oke lah. Kemudian R ini. Oke. RR diameter sudah. Kemudian adalah tinggi. Jarak ini ke sini R tebal. Oke, ini tinggi sama ini ya, pecahan bawah. Kita ukur yang ini dulu. Keliru guys. Dari, ya betul nggak ya? Bentar. Oh betul, dari paling bawah ke atas. Nah ini adalah, kita tempatkan di sini saja, ting. Kemudian per ini ya, per, nah itu nanti tulisannya kita geser saja ya, ini nendang di ukuran soalnya. Kemudian jarak ini ke ini. Kemudian jarak ini ke ini. Oke, untuk tulisan section scale nya nggak bisa ya.
atau kita geser ke atas sebentar guys ya. Oke, ini sementara untuk menggeser itunya saya belum tahu. Tapi oke, untuk ukuran yang di bagian ini kita cek kembali mana yang masih harus kita benahi. Di sini ada jarak atas tengah ke sumbu. Oke. Jarak atas tengah ke sumbu ini sudah ada. Oh, ini ya, ini istri saya baru pulang dari yasinan guys ya. Kita bentar. Ini sebelum kita membuatnya, kita membutuhkan yaitu bantuan garis sumbu atau center line. Kita center line nya kok nggak keluar. Ini waduh, yang aman ini. Oke ya, sudah keluar senternya. Nah, ini coba kita benahi. Oh, enggak mau nih. Enggak mau ya, ini padahal ukurannya tidak di sini nih ya. Ini kita hide saja. Ini kita hide saja. Biar yang digambar ini adalah jari atas ke titik ini ke garis sumbu ya. Kita samakan saja dari atas ke garis ini. Nah, ini akan muncul di sini. Kemudian dari garis ini ke garis sumbu. Nah, muncul di sini. Nah, dari garis ini ke nggak mau. Oke, enggak apa. Oke ya. Jadi di ini ada kurang R ya, R160. Kita kembali masih di Smart Dimension di bagian ini ya. Kita lihat ini ada sudut sekecil ini, ada kita kasih R.
Oke, kita tambahkan jadi itu. Sudah, untuk gambar ini sudah semua. Sekarang kita melangkah ke gambar berikutnya, yaitu di bagian ini kita lihat, kita yang atas adalah tebal, jarak tepi ke titik sumbu, tepi ke titik sumbu. Sekarang kita buat saja langsung. Tebalnya untuk ini ya, oke. Terus jarak titik sumbu ke tepi, ke bawah saja ya, ke tepi. Nah, di sini karena tidak ada garis sumbu, kita butuh bantuan center line. Di sini ya. Ini sekarang ukur lagi dari center line ke tepi ini. Waduh, ini mepet sekali ya pemirsa ya. Siapa? Cancel. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oh, ini ke tepi, diameter luar, diameter dalam, kita harus lebar. Diameter ini kita kasih dulu ya. Oh, ini kita head saja. Sebentar, ini kita head saja. Karena nggak bisa ya. Sebentar, ini kita ukur gini aja lah. Kita ukur diameternya dulu. Ini diameternya ini, terus di sini kita masukkan di sini, betul. Kemudian yang untuk diameter ini ya, kita masukkan saja di sebelah sini. Kemudian jarak ini ke tepi oke. Diameter sudah, jarak ke tepi sudah. Sepertinya sudah cukup ya pemirsa. Oh, panjang total yang belum. Panjang totalnya karena di sini masih ada sisa, kita taruh di sini saja ya. Di bawah sudah habis. Nanti kita turunkan sedikit saja gambarnya. Nah, ini oke. Sementara ini saya akan menggeser dulu beberapa bagian yang masih bisa kita geser ya, agar tidak terlalu berdesakan ya.
ini oke. Wah, ini sesak sekali pemirsa ya, sesak sekali. Untuk part ini karena sesak, coba saya pindahin aja ini ya, pindahin aja ke sini. Ini demi menyelamatkan garis ukurnya. Nanti kalau terlalu mepet, yang melihat bingung juga nanti ya. Kayak ini saya bisa naikkan. Nah, di sini ya, oke. Oke, sekarang kita bergerak ke ukuran di sini ya. Di sini adalah panjang, lebar, kemudian diameter dalam. Langsung kita kerjakan. Ya, di sini kita bisa lihat ya, komputer saya sudah agak lalat pemirsa ya, karena mungkin beban dari sekian banyak keterangan di gambar, jadi mungkin memorinya sedikit lemot ya. Kita refresh dulu. Ini sudah berapa jam saya juga nggak tahu. Yang jelas kita selesaikan dulu ya, untuk ini biar tidak menambahi memori, saya hapus saja. Nah, kita kembali ke gambar ini. Kita kembali melihat di gambar contoh. Di sini adalah, oh ini sama diameter tok ya. Oke, langsung kita eksekusi. Kita tempatkan di atas saja. Oke, sudah selesai untuk bagian ini. Kemudian kita menuju bagian selanjutnya, yaitu nih bagian yang berwarna ungu. Ini kita lihat di bagian yang tidak terarsir, yaitu jarak bawah ke tingkat pertama, atas ke tingkat selanjutnya. Oke, kita eksekusi saja. Wah, ini benar pemirsa ya, komputer saya terpantau sudah agak lemot ya ini ya. Oke, kemudian jarak ini diameter kecil. Oke,
sedikit susah, sebentar kita escape dulu. Ini saya juga harus segera menyelesaikan ini ya, biar laptopnya ndang istirahat. Saya takut pemirsa ini karena kemarin saya habis servisin ya, saya takut kalau rusak lagi. Diameter dalam oke. Sudah tidak bersahabat lagi menurut saya. Jadi sudah agak lemot. Oke lah. Kemudian ada apa lagi di sini adalah jarak sumbu ke bawah, jarak sumbu tengah ke samping. Oke. Di sini kita membutuhkan bantuan yaitu center line lagi. Kita akan membuat center line di sini. Kemudian center line dari kita escape dulu. Kemudian center line lagi. Sebentar pemirsa, belum keluar ini ya. Kok nggak mau ya? Sebentar, ini tangannya juga pegal pemirsa karena menggerakkan kursor ini nggak jadi, susah juga ya. Ya sudah. Kemudian kita akan memasukkan ukuran yaitu jarak senteran ke tepi, jarak tengah ke tepi. Oke. Kemudian jarak ini ke tepi. Ini apa ini? Kok nggak mau ya? Kenapa ini tidak mau? Ini malah keliru ini pemirsa.
sih. Mungkin ada opsi di sini. Sebentar, untuk ini masa tidak bisa dihapus ya? Diundo mungkin. Oke. Nah, kita kembali ke smart dimension. Saya akan mengukur jarak titik center ini ke bagian ini. Kenapa ya tidak muncul ya? Padahal di sini bisa ya pemirsa ya. Ini kadang yang saya juga heran ini. Oke, ternyata alhamdulillah ya pemirsa. Oke, sudah apa? Yang utanya sudah keisi. Kemudian ada apa lagi di sini? Sudah. Oh, jarak atas ke apa belum ya? Oh ya, ini jadi ini belum pemirsa. Dari Indo. Oh ya, sini dari sini. Ini belum. Kemudian total tinggi dan jarak cowan atas. Jadi total tinggi kemudian oke, sudah. Itu terakhir ya. Sudah. Kemudian kita akan mengerjakan bagian yang ini. Ini ya. Oke. Terus R diameter. Oke, kita langsung eksekusi. Bagian ini adalah ukuran, sebentar lupa saya. Ini sama ini, oke. Sama ini. Mas metu kok malah. Oh, karena ada garis tengah ya. Oke, harus
kemudian R diameter. R ini ya. Bentar, kita arahkan saja seperti kelepasan guys. Nah, nanti kita akan geser ininya saja ya. Kita klik OK dulu. Kemudian kita semacam lagi diameter, kemudian ini R lagi supaya lihat dimana posisinya. Oke, kemudian tinggi dari landasan ke tingkatan ini, yang ini pecah ke sumbu. Nah, ini smart lagi. Oke, karena di sini tadi ada ukuran di situ, kita menggunakan center line lagi. Nah, ini mengalami kesulitan lagi. Saya mengalami kesulitan lagi pemirsa. Jadi ini garis sumbu ini tidak bisa diukur. Kenapa ya? Ini ke ini. Oh, enggak mau.
Jadi saya ukur dari sini ke sini kok tidak mau ya. Oke, pemirsa, karena sementara ini tidak bisa saya ukur, saya akan mengukur yang lain dulu ya. Coba mungkin ini karena nggak tahu. Saya ukur dulu yang ini atasnya dulu, yaitu diameter kecil dan besarnya. Oke lah, kita ganti gambar yang lain dulu ya, yang belum, yaitu bagian bulat ini. Bagian bulat ini adalah panjang atas ke bawah, kemudian ke tingkatan itu. Oke. Namun ini kita lihat posisi ruangannya. Oh, nah, di sini kita geser saja dulu. Kita geser dulu. Oke. Kemudian ini kita geser lagi. Oke. Kemudian ini kita geser. Oke, ini kita geser juga. Ini komputer saya sudah mengalami keleletan ya menurut saya.
dari puncak ke bawah. Kemudian dari bawah, oke. Kemudian jarak titik tengah ke, oh ini ada, kita gunakan lagi bantuan yaitu di sini untuk mengetahui apa bentuknya, kita gunakan sama saja, jadi tidak jadi kita coba bantuan centerline ini ke bawah, terus sini mungkin ada tanda. Oke. Oke, kita lihat di sini dari, nah betul sekali ya.
Oke, kemudian kita ukur ini ya. Kalau ini sederhana karena hanya seperti ini bentuknya, kita hanya ukur sini, terus gini saya kira sudah cukup. Oke pemirsa, semuanya sudah saya gambar di part per partnya sudah genap. Etiketnya juga sudah menggunakan etiket yang disarankan ya. Jadi ini sudah selesai, alhamdulillah, walaupun tak lama sekali. Saya akhiri ya, saya mohon maaf segala kekurangan. Semoga menjadi nilai baik saya tugas ini, dan saya akhiri saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.